Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan orang yang senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang pilihan yang nanti akan bersama orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamullah kita haturkan kepada sang baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa terus bersolawat kepada beliau, terus menjadikan beliau sebagai sosok suri teladan atau uswah atau qudwah hasanah untuk kita, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Jadi dalam kitab ini ada beberapa hadis yang kemudian direferensikan hikmah-hikmah, termasuk juga dikaitkan dengan beberapa hadis dan ayat Quran yang berkaitan dengan hadis ini. Maka ini sebetulnya dalam kitab ini adalah kajiannya adalah hikmah-hikmah yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan berharga, sekaligus mengaitkan dengan banyak hikmah yang terjadi pada para sahabat dan orang-orang yang menjadi tabi'in wa tabi'in bersama Rasulullah SAW. Sebelum kita bahas dan masuk pada hadis yang ke-10, ini berkaitan dengan bagaimana meraih surga dan kemudian menghindari neraka. Nah, ini judul yang akan kita bahas. Namun sebelum itu kita coba merefleksikan dulu bahwa kita sudah masuk di penghujung tahun. Mudah-mudahan dalam satu tahun dari sebelumnya sampai nanti di akhir tahun ini kita bisa mengevaluasi diri bahwa apa sih yang pernah dan telah kita lakukan selama dalam setahun ini. Apa sih peningkatan ibadah yang telah kita lakukan dan telah kita buktikan sebagai hamba Allah, dan apa sih yang telah kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar hamba yang menghambakan diri kepada Allah dan diakui kehambaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kepada kita bersama bahwa di akhir tahun seperti ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali ruh semangat kita agar kedepannya lebih baik lagi. Apalagi nanti 2 bulan ke depan lebih kita akan segera menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih Allah rawat umur kita dan bisa sampai pada bulan Ramadan dan menikmati ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian sekarang sudah memasuki suhu-suhu yang agak mulai panas. Suhu politik dan lain sebagainya. Fullaitukah. Ya, politik itu fullaitukah. Pawallaitukah. Jadi pawallaitukah itu aku tipu kamu. Nah, itu politik itulah tipu-tipu. Baik, para jamaah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang ke-10 itu yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau itu bernama Kulayb bin Hazim. Jadi dari sahabat Kulayb bin Hazim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Kulayb bin Hazim, beliau itu mengatakan bahwa telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya qaum, wahai kaum, utlubul jannata bijuhdikum. Carilah surga itu dengan jerih payahmu. Wa akhrabu, dan kemudian hindari atau jauhi minanna, dari neraka, bijuhdikum, dengan jerih payahmu. Fa innal jannata la tanam, karena sungguhnya surga itu tidak tidur. Talibuha, bagi orang yang mencarinya. Wa innan nar, dan sungguhnya neraka, la yanam, juga tidak tidur. Haribuha, bagi orang yang menghindarinya. Wa innal jannata, dan sungguh surga itu mahfufatun. Wa innal jannata, dan sungguh surga itu mahfufatun, adalah meliputi bil makari, dengan segala kemelaratan, dengan segala makarnya atau kemelaratannya. Wa innan nar, sungguhnya neraka itu mahfufatun, juga terliputi bil ladzati wasyahawati fala tulhikum anil akhirah. Dan sungguhnya neraka itu juga diliputi dengan kelezatan dan syahwat, maka berusahalah untuk maka jangan sia-sia kamu dari urusan akhirat. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Kulayb bin Hazim ini, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya kita dituntut untuk meraih nilai surga dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari neraka. Nah, gambaran tentang surga, gambaran tentang neraka itu bisa kita lihat di surah Al-Waqi'ah. Ada 3 golongan. Ada as-sabiqunal awwalun, sama dengan washabul yamin. Itu pasti masuk surga. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang terdahulu atau lebih awal masuk Islam, para sahabat. Dan as-shadiqin, kemudian asy-syuhada, as-shalihin. Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang dianggap terdahulu. Itu bersama dengan ashabul yamin, dikelompokkan sebagai orang-orang atau golongan kanan. Nah, gambarannya tentang surga, washabul yamin, ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim. Nah, itu banyak gambarannya di dalam surah Al-Waqi'ah. Dan yang kedua adalah washabus shimal, adalah golongan orang-orang kiri atau orang yang Allah masukkan ke dalam nerakanya. Bagaimana gambaran neraka juga digambarkan di situ, begitu banyak ayatnya di Al-Waqi'ah. Tentang min syajaratil zakum, ada yang namanya pohon zakum. Nah, itu yang kemudian disediakan bagi orang-orang atau penghuni neraka. Naudzubillah subhanallah. Nah, para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dimaksud oleh hadis ini bahwa surga itu tidak tidur, bahwa orang yang mencari atau ingin meraih nilai-nilai surga bisa kapan saja, dan catatan-catatan itu pasti akan tercatat dengan rapi oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi bisa kapan saja untuk meraih tentang nilai-nilai surga. Begitupun bagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah, kapanpun pasti akan tercatat, tidak akan pernah terlupakan. Jadi nanti ada yang kemudian menerima buku catatan amal kita dengan penuh senyum, penuh bahagia. Kenapa? Karena sudah digambarkan oleh Allah. Bahkan ketika kita menghadap Allah ke alam barzah itu sudah digambarkan. Jadi pas dicabut kemudian dibawa ke alam kubur, itu kemudian digambarkan oleh Allah tentang dia termasuk posisi di mana. Apakah penghuni surga atau neraka. Jadi kalau misalnya penghuni surga, ketika kita menggotongnya, maka dia ingin bersegera untuk segera dibawa ke alam kubur atau ke kuburan. Karena apa? Sudah digambarkan oleh Allah tentang betapa indahnya
surga. Tetapi bagi orang yang sudah digambarkan oleh Allah tentang neraka yang nanti akan menjadi tempat abadinya, itu akan digambarkan pula sehingga dia meronta-ronta ketika digotong dibawa ke kuburannya untuk dikembalikan. Saya mau dibawa kemana? Saya mau dikembalikan. Nah itu. Jadi meronta-ronta. Itu karena apa? Gambarannya sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran tentang surga ini, maka kemudian banyak hadis yang termasuk ayat yang berkaitan dengan hadis yang ke-10 ini. Di dalam hadis yang kemudian disampaikan oleh Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya yunadi, munadi. Jadi nanti penduduk surga itu akan dipanggil oleh Allah SWT. Wahai penduduk surga, bahwa kamu antahyu, kamu sekalian tidak akan pernah mati, wala tamutu, dan antahyu, kamu sekalian akan hidup, wala tamutu, dan kamu sekalian tidak akan pernah mati. Jadi di surga itu kita akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Dan kemudian wa anna lakum antaswihu, dan kamu sekalian nanti akan sehat, wala tasqumu, dan tidak akan pernah merasakan sakit apapun abadan selamanya. Wa anna lakum antashabbu, kamu sekalian nanti akan merasa muda terus, wala tahramu, dan tidak akan merasa tua. Jadi pertama, dia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati, dan kemudian akan sehat selalu dan tidak akan pernah sakit. Kemudian dia akan merasa muda terus dan tidak akan merasa tua. Wa analakum antan'amu wala taba'su abadan. Dan kamu nanti akan menikmati segala hal yang ada di surga itu, kemudian tanpa akan merasakan kesengsaraan. Jadi di surga itu yang Allah siapkan, kita akan abadi selamanya. Akan abadi selamanya, akan hidup selamanya, dan tidak akan merasakan sakit apapun, dan juga akan selalu sehat dan akan terasa muda. Jadi tidak ada nanti yang sepuh-sepuh itu di surga. Nah, bagaimana dengan makanan? Maka orang surga itu juga akan merasakan dengan syahwat, tapi syahwat itu tidak dengan syahwat misalnya makanan, tidak dengan syahwat untuk makan, hanya keinginan. Nah, di surga itu makan apa saja itu pasti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang haram pun di dunia itu nanti bisa halal di surga. Bisa dihalalkan di surga. Termasuk misalnya kita minta apa saja, entah ya makanan yang ada di dunia, kita minta nanti di akhirat itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh buah-buahan itu berbuah selamanya dan tidak akan pernah putus. Dan orang yang wala mamnu'ah, dan tidak akan dilarang untuk memakannya, apa saja yang ada di surga. Itulah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga. Nah, lalu bagaimana gambaran tentang surga? Maka kemudian di dalam kitab Miftahus Sa'adah dalam karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan bahwa sebuah pertanyaan dalam Miftahus Sa'adah itu adalah pembuka atau kunci kebahagiaan. Nah, karena nanti pada ujungnya kita akan menuju pada kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat, terutama di akhirat, maka ada sebuah pertanyaan, apakah surga yang nanti Allah siapkan itu surga seperti yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, ataukah Allah nanti menyiapkan surga lain yang lebih indah? Kalau misalnya surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, berarti surga itu sudah diciptakan. Tapi kalau misalnya surga itu nanti disiapkan oleh Allah, tidak seperti yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, maka tentu surga itu adalah
surga nanti yang terbaik juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan rahasia Allah, rahasia yang tidak akan bisa kita ketahui tentang wujudnya, tentang surga. Nah, kemudian para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis juga yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, kalau Allah Ta'ala a'dadtu li'ibadi as-salihin fil jannah ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatirah ala qalbi bishar. Jadi kata Abu Hurairah dalam hadisnya yang menyampaikan tentang penyampaian dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa surga yang disiapkan kepada kita adalah untuk hamba-hamba as-solihin, hamba-hamba yang soleh. Nah, hamba-hamba yang soleh ini pasti nanti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini merupakan jawaban dalam kitab Miftahus Sa'adah tadi, bahwa surga itu tidak akan pernah terlintas dalam pandangan kita seperti apa surga dan keindahannya. Dan kemudian surga itu tidak akan pernah terdengar oleh siapapun. Tidak akan pernah mendengarnya tentang keindahannya surga itu. Dan kemudian tidak akan pernah terbayangkan oleh siapapun. Nah, ini gambaran tentang surga. Karena saking indahnya yang disiapkan bagi orang-orang yang ahli ibadah, ahli kebaikan, dan termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran seperti ini adalah merupakan ciri khas yang ingin Allah sampaikan. Tapi ada beberapa hadis juga ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, bahwa terompah Bilal bin Rabah itu kemudian terdengar di surga, padahal Bilal bin Rabah masih hidup. Itu menandakan bahwa amalan-amalan di dunia ini sudah ada tanda-tandanya apakah dia termasuk ashabul jannah atau ashabun nar. Apakah dia termasuk penduduk surga ataukah termasuk penduduk neraka. Nah, kemudian ada yang sudah meninggal juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ada istrinya Fir'aun, Asiyah, yang sudah meninggal, tapi digambarkan oleh Rasulullah bahwa beliau termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menandakan bahwa surga adalah merupakan rahasia yang Allah ciptakan untuk kita. Kenapa kita berharap surga? Karena bagaimanapun juga kita beribadah kepada Allah, ada namanya basyiron wa nadhiron. Ada kabar gembira yang Allah sampaikan kepada kita, tapi juga wa nadhiron, peringatan. Makanya agama itu tidak pernah lepas dari basyiron wa nadhiron, kabar gembira dan juga kabar buruk atau peringatan. Jadi orang yang melakukan ini nanti amalannya mendapatkan pahala seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu penghargaan Allah kepada hambanya, sehingga nanti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa ayat juga yang berkaitan dari Anas radhiyallahu an. Anas bin Malik menyampaikan, di samping kita digambarkan oleh Allah tentang surga, maka ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Apa yang disampaikan? Bahwa di samping masalah surga yang begitu indah itu, ternyata Rasulullah itu pernah menangis ketika malaikat Jibril itu menyampaikan sebuah ayat, wa inna jahannama limau'idahum ajma'in, bahwa neraka jahanam itu disiapkan bagi mereka semuanya. Nah, ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi kita menangis karena neraka jahanam telah disiapkan bagi
mereka semuanya. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya. Dikhawatirkan bahwa umatnya nanti akan menjadi penghuni neraka. Maka kemudian karena Rasulullah bersedih pada saat itu, kemudian para sahabat juga tidak tahu apa yang menjadi asbab kesedihan Rasulullah SAW. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada Siti Fatimah. Kenapa? Karena Rasulullah biasanya kalau dia bahagia itu lantaran Siti Fatimah itu bahagia. Jadi gambarannya itu Siti Fatimah. Kalau Siti Fatimah itu bahagia, maka Rasulullah itu juga akan bahagia. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada Fatimah, bertemu dengan Fatimah, menyampaikan salam dan kemudian menyampaikan bahwa dia adalah Abdurrahman bin Auf. Menyampaikan bahwa Rasulullah sedang bersedih, tolong untuk dicari tahu apa yang menjadi penyebab Rasulullah itu menjadi bersedih. Maka kemudian Fatimah datang ke tempat Rasulullah dalam keadaan berpakaian yang pakaiannya tersebut ditambal dengan pelepah daun kurma, pelepah daun kurma sebanyak 12. Jadi ditambal-tambal sebanyak 12. Itu kisah yang terjadi pada Fatimah putri Rasulullah SAW. Jadi kehidupannya itu tidak menjadikan dunia itu seperti surga, tapi apapun yang dimiliki oleh Siti Fatimah itu kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Sayyidina Ali dan Fatimah itu sama. Nah, melihat bahwa Siti Fatimah memakai pakaian yang sudah ditambal dengan 12 tambalan itu, maka Umar bin Khattab langsung memegang kepalanya. Dia itu merasa sedih. Putri Rasulullah, putri kesayangan Rasulullah, dari seorang Rasul yang sudah dijamin masuk surga, ternyata pakaiannya seperti itu. Maka kemudian Siti Fatimah menyampaikan menyampaikan kepada ayahnya itu Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tidakkah kau melihat bagaimana Sayyidina Umar begitu sedihnya melihat apa yang aku pakai hari ini. Sekarang sampaikan apa yang mau jaga. Maka kemudian disampaikan bahwa yang menjadi sedihnya Rasulullah ketika Allah menciptakan neraka jahanam itu dipersiapkan bagi manusia semuanya. Nah, itu yang menjadi kesedihan beliau. Oleh karena itu maka gambaran antara neraka dan surga digambarkan di dalam kitab ini sangat luar biasa bersama hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sekarang dengan kita? Ada tahapan orang beribadah itu, pertama adalah mengharapkan surga. Itu pasti. Yang kedua, tidak mengharapkan surga tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak mengharapkan sama sekali, terserah Allah. Nah, kita lihat misalnya yang pertama, orang yang mengharapkan surga Allah, pasti setiap ibadahnya, kita sholat, kita kemudian beribadah dengan amalan yang lain, pasti yang diharapkan adalah surga. Tapi ada tahapan yang kedua yang tidak mengharapkan apa-apa. Misalnya kita ingat tentang sebuah syair yang disampaikan oleh Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Tuhan, aku rasanya tidak pantas untuk memasuki surga firdausmu, wala aqwa ala naril jahimi, tetapi aku tidak kuat terhadap neraka yang kau persiapkan, neraka jahim. Jadi di sini gambarannya tidak pantas masuk surga tapi takut dengan neraka. Jadi ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata. Nah itu. Jadi itu gambaran bagi orang yang tidak mengharapkan surga tapi juga takut dengan neraka. Maka yang diharapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Nah, orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah pasti nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di hadis yang sebelumnya, al-fajirur raji rahmatallahi taala aqrabu indallahi taala minal abidil muqnit. Jadi orang yang melakukan dosa tapi dia kemudian mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka itu lebih Allah sukai dari orang-orang yang ahli ibadah tapi memutuskan hubungannya dengan rahmat Allah. Artinya apa? Bahwa orang yang berharap akan rahmatnya Allah walaupun dia pernah melakukan dosa, bahkan sampai menyatakan begini, ya Allah, saya sebetulnya melakukan dosa ini bukan karena saya senang dengan dosa, tapi karena saya tidak mampu dengan syahwat ini. Oleh karena itu maka ampuni ya Allah. Nah, kalau misalnya dosa karena syahwat itu masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya melakukan dosa karena sombong, maka itu tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan dosa pasti yang mengharap rahmat Allah itu pasti akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dan lebih dicintai disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang ahli ibadah tapi merasa tidak butuh dengan rahmat Allah. Minal abidil muqnit, dari hamba yang memutuskan rahmat Allah. Nah, apa maksudnya? Banyak kisah-kisah yang kemudian mengisahkan tentang amalan atau ibadah yang dilakukan oleh para sahabat yang kemudian tanpa melakukan ibadah pun tapi dijamin oleh Allah masuk surga. Misalnya sahabat Utsairim, beliau paginya itu masuk Islam, menyatakan, ya Rasulullah, saya menyatakan masuk Islam, baca syahadat, kemudian jadilah dia sebagai orang Islam. Tapi ketika siang hari diajak oleh Rasulullah untuk melakukan jihad di jalan Allah. Nah, ketika melakukan jihad di jalan Allah ini, ternyata sorenya gugur, syahid. Dia tidak pernah melakukan sholat, dia tidak pernah melakukan ibadah lain, dia tidak pernah melakukan amalan-amalan lain, tapi ternyata menjadi syahid dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu yang paling hebat. Makanya orang syahid itu, mati syahid, sangat dicari oleh hamba-hamba yang merindukan surga. Bahkan kalau misalnya di Gaza, Al-Qassam itu pasukan elit yang dimiliki di Gaza. Jadi ketika dia sudah keluar ingin meraih surganya Allah. Jadi tidak berharap kembali lagi. Jadi yang pasukan pilihan itu kalau sudah keluar dari rumahnya atau ingin bertempur, maka dia sudah niat dalam hatinya tidak untuk kembali. Kenapa? Yang diraih adalah syahid. Jadi yang diraih adalah syahid. Itu kalau misalnya kembali pun, maka dia misalnya selamat, maka yang dia inginkan adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berperang meraih syahid, tapi kalau misalnya dijaga oleh Allah, itu yang diinginkan adalah iskariman, hidup yang mulia, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatannya Al-Qassam. Makanya yang sedikit seperti itu ternyata tidak terkalahkan. Kita lihat Israel dan Amerika serta semuanya itu sudah mengepung tapi tetap bertahan. Itulah kehebatannya Al-Qassam. Makanya ini menjadi gambaran kepada kita bahwa ada beberapa hal yang Allah istimewakan kepada kita. Pertama yang ingin dari pasti ish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia di sini adalah meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mati syahid adalah meraih juga mati yang sangat dimuliakan oleh Allah dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sahabat yang kemudian ingin meraih syahid ini, tapi ternyata tidak
syahid juga. Ada yang kemudian tidak mengharapkan syahid, ingin berjuang hanya membela Allah, tapi kemudian syahid gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak gambarannya. Lalu bagaimana al-abidil muqnit, tentang hamba yang memutuskan hubungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak kisah yang kemudian bisa lihat, misalnya pertama ada Basisoh. Basisoh ini seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah. Jadi kalau siang dia puasa, kalau malam dia selalu beribadah kepada Allah, sholat, zikir dan semacamnya. Dan dia tidak pernah keluar dari biliknya, punya bilik tempat untuk ibadah. Sehingga tidak satu hari pun, tidak satu detik pun dia melakukan dosa. Kenapa? Karena tidak keluar dari tempatnya itu. Sudah 60 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk al-abid, orang yang bergelar al-abid itu pasti hamba yang selalu menghambakan diri kepada Allah, tidak pernah melakukan dosa. Namun ternyata di akhir hidupnya Basisoh ini kemudian digoda oleh iblis. Jadi ada salah satu saudara kerajaan dari raja itu yang datang karena sakit, didatangkan untuk diobati ke Basisoh ini. Maka kemudian disiapkan bilik di situ, ditempatkan. Jadi terpisah antara biliknya Basisoh dengan perempuan saudarinya raja ini. Namun lama-kelamaan, karena pertama tidak pernah melihat perempuan, lama-kelamaan juga tidak pernah seumur hidupnya itu melihat kemaksiatan. Akhirnya kemudian iblis ini menggodanya, wahai Basisoh, kamu ini sudah lama. Jadi dia kalau misalnya ngasih makan ke perempuan ini, cukup ditaruh di depan pintu kemudian ditinggalkan di awal-awal. Tapi kemudian bisikan iblis ini lebih kuat. Wahai Basisoh, kamu itu kan ahli ibadah, kamu itu udah kuat. Kenapa tidak sekali-kali misalnya nanya dong siapa namanya, gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan nanya namanya. Kemudian nanya itu berbicara. Nah, pertama kalinya mendengarkan suara perempuan itulah pada saat itu. Terus seperti itu berkenalan sampai kemudian menanyakan tentang umur segala macam biasa. Akhirnya kemudian sampai tertarik Basisoh ini. Tertarik, kemudian ketika tertarik terus godaan daripada iblis ini tidak berhenti di situ. Sampai kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena orang kerajaan ini ingin meninjau ke tempatnya itu apakah sudah sembuh atau tidak, maka kemudian Basisoh menyampaikan bahwa perempuan ini terbunuh, gitu ya. Menyatakan padahal itu dibunuh oleh Basisoh, dibunuh, dikubur. Nah, kemudian setelah itu karena ketahuan bahwa Basisoh ini pelakunya, maka kemudian diseret ke kerajaan, kemudian dihukum, digantung. Nah, ketika digantung itu iblis juga masih datang. Dia masih berharap ampunan Allah, tapi iblis datang. Kata iblis, kamu itu sudah memohon kepada Tuhanmu, tapi kamu kan tidak diampuni, tetap kamu termasuk orang yang berdosa. Oleh karena itu maka udah sekarang ucapkan, aku menghambakan diri kepada iblis, gitu ya. Jadi pada saat itu juga maka aku akan tolong nanti, kata iblis. Nah, ketika menyatakan seperti itu maka otomatis sudah syirik dan murtad. Maka yang dilakukan oleh Basisoh di akhir hidupnya sampai kemudian digantung, kemudian meninggal. Di akhir hidupnya dia melakukan dosa besar, dia melakukan pembunuhan, dia melakukan kebohongan, dan dia kemudian syirik kepada Allah, bahkan murtad. Jadi 5 hal ini dilakukan dalam satu waktu di akhir hayatnya. Maka dia walaupun sudah menghambakan diri selama 60 tahun, ternyata di akhir hidupnya
menjadi penghuni neraka. Ini seorang hamba. Nah, ini gambaran kepada kita bersama bahwa tidak menjamin siapapun yang melakukan banyak ibadah kepada Allah kemudian di akhirnya itu menjadi husnul khotimah. Makanya yang sering kita harus doakan adalah Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Ya Allah, wafatkan atau akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khotimah. Wala tahtim lana bisu'il khotimah. Dan jangan kamu akhiri hidup kami itu dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itu doa yang seharusnya dan terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada banyak hal yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran berharga dalam pelajaran ini, bahwa surga dan neraka itu adalah ada, dan ini termasuk sam'iyat yang hanya kita bisa dengar, tetapi kita harus meyakini keberadaannya. Orang yang tidak yakin adanya hari akhirat termasuk juga surga dan neraka, maka gugur imannya. Karena salah satu rukun iman yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Nah, itu menjadi gambaran kepada kita. Jadi kita selalu misalnya ketika selesai sholat meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari adab neraka. Dihindarkan dari adab neraka. Nah, makanya ada beberapa banyak hal yang berkaitan dengan hamba ini. Misalnya ada hadis yang sangat gampang sekali bahwa man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah faqad dakhalal jannah. Siapa yang pernah menyampaikan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Itu yang paling gampang. Jadi dia pernah melakukan dosa atau apapun pasti akan masuk surga. Makanya ini ada perbedaan pandangan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah itu selalu pandangannya itu tentang logika, gitu. Tapi kalau Jabariyah itu selalu menyatakan semuanya itu di setting oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan termasuk hari ini adalah settingan Allah. Termasuk kita makan, minum segala macam, berjalan kemanapun itu adalah atas kehendak Allah. Tapi kalau Qadariyah tidak. Makanya kemudian ada pertengahan itu namanya Mu'tazilah yang kemudian menghukumi, contoh misalnya orang yang melakukan dosa besar itu pasti akan diampuni oleh Allah. Itu pasti walaupun misalnya masuk neraka nanti akan diangkat ke dalam surganya Allah. Tapi bagi yang lain itu menyatakan bahwa melakukan dosa besar itu adalah neraka, walaupun dia pernah bersyahadat. Nah ini jadi banyak sebetulnya gambaran-gambaran kepada kita tentang bagaimana sebetulnya tentang nasib kita ke depan di akhirat. Jadi kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan kita mencintai Allah sehingga nanti akan dikelompokkan bersama orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pernah melakukan itu, dan kita sering setiap kita sholat syahadat itu adalah merupakan persaksian. Kenapa kita sering bersyahadat itu? Karena al-iman yazid wa yamkus. Iman itu bertambah dan kemudian berkurang. Yazidnya itu bitta'ah. Bertambahnya itu karena ketaatan kepada Allah. Tapi yamkusnya, berkurangnya itu karena maksiat kepada Allah. Jadi kita tidak tahu setiap hari itu pernah melakukan maksiat atau tidak. Maka kemudian di setiap sholat 5 waktu itu kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu untuk memantapkan diri kita bahwa kita sebagai hamba Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Itu bagian dari man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah faqad dakhalal jannah. Siapa yang menyampaikan atau pernah mengucapkan la ilaha illallah pasti akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, ahli ibadah. Ibadah apapun yang kita lakukan pasti akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun pasti akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu maka kita jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Gitu. Ibadah sekecil apapun. Sekarang kan banyak melakukan ibadah ini bid'ah, melakukan ibadah ini, nah itu nggak usah seperti itu. Ya. Yang ketiga, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Bahwa apapun yang kita lakukan semata adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya orang yang beriman adalah orang yang ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada kita, kalau kita ridho, ikhlas dengan ketentuan atau takdir Allah, maka itulah puncak daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Jadi untuk ridho terhadap ketentuan Allah atau takdir Allah itu sangat berat. Kita itu masih terkadang syahwat kita, nafsu kita kadang menghalangi untuk bisa mencapai puncak kemuliaan itu. Nah itu jadi 3 hal tahapan yang bisa menjadi gambaran kepada kita. Lalu bagaimana dengan orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan masuk surga? Memang masuk surga, tetapi karena dosanya maka kemudian sementara masih singgah dulu di neraka. Kalau sudah habis dosa-dosanya dihapus, maka kemudian diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadi gambaran selama kita menjadi umat Islam, menyatakan diri sebagai muslim dan menyatakan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat, pasti kita itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang nanti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada pertanyaan begini, lalu bagaimana kalau misalnya imbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruk? Kira-kira nanti ditempatkan di mana oleh Allah? Setelah ditimbang yaumul mizan misalnya, yaumul hisab, yaumul mizan, ternyata amal kebaikan kita, ibadah kita imbang dengan keburukannya. Maka itu yang dimaksud dengan ashabul a'raf. Jadi pertengahan antara neraka dan surga. Jadi kalau ashabul yamin sudah pasti masuk surga, ashabul shimal masuk neraka, tapi ada yang di pertengahan namanya ashabul a'raf. Nah itu nanti ditunjukkan oleh Allah bagaimana kehidupannya orang-orang yang disiksa oleh Allah dalam neraka. Ya Allah, saya jangan sampai kau masukkan ke dalam nerakanya, sungguh mengerikan. Dengan bi'adabin alim, dengan adab yang sangat pedih itu kami takut ya Allah. Lalu bagaimana kau lihat bagaimana kehidupan penghuni surga, kata Allah. Sungguh luar biasa ya Allah, sungguh indah kehidupan mereka. Kalau bisa misalnya saya mohon untuk dimasukkan. Nah, maka kemudian karena rahmatnya Allah, maka kemudian ashabul a'raf ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nanti misalnya tempat untuk yang selamanya itu, tidak ada nanti di antara surga dan neraka, tidak ada. Jadi yang al-a'raf itu atas rahmat Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran tentang surga dan neraka. Sesuai dengan hadis yang digambarkan dalam hadis Mawa'idul Sufuriyah, hadis yang ke-10. Baik para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suruk jam berapa ya? 32 ini sudah. Oh ya, apa? Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, tinggal 5 menit. Baik, nanti sambil kita lanjutkan untuk pembahasan hadis yang berikutnya. Ini sebetulnya Mawa'idul Sufuriyah itu terdiri dari 40 hadis yang kemudian diimbangi atau dilengkapi dengan hikmah-hikmah. Misalnya pernah suatu hari itu Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah jalan-jalan di Kufah itu, kemudian mendengar jeritan di tengah malam itu. Besoknya
dia datang lagi ke tempat itu, kemudian ketemu dengan seorang perempuan tua, menangis karena ada yang meninggal. Maka kemudian karena mungkin terjadi perbunuhan, maka ada yang dibunuh oleh Syaiful Kufar atau oleh pedangnya orang kafir, ada yang dibunuh dengan pedangnya orang Islam. Makanya al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu pasti akan masuk neraka. Maka hindari pembunuhan. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan kalau misalnya al-qatil, orang yang membunuh itu masuk neraka, itu sudah pasti. Kenapa? Karena dia membunuh, menghilangkan nyawa. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa orang yang membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Lalu bagaimana dengan al-maqtul? Orang yang dibunuh itu kok bisa masuk neraka? Logikanya, orang yang membunuh itu membunuh, tapi yang dibunuh itu dia ingin berusaha untuk juga membunuhnya, cuma kalah cepat. Jadi sama-sama ingin membunuh. Makanya al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Kecuali misalnya kita dalam keadaan tidur dibunuh misalnya. Nah, itu termasuk bagian dari syahid. Banyak para sahabat misalnya Sayyidina Umar lagi dalam keadaan ngimamin, nah itu juga dibunuh. Ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, nah itu juga ini. Di tahkim itu Sayyidina Ali itu ada orang yang berpihak kepada Sayyidina Ali itu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Orang jujur, polos. Sementara yang di pihak Muawiyah itu adalah Amr bin As. Jadi pada saat tahkim itu, nah ini berkaitan dengan politik. Jadi politik itu fawallaituka, aku tipu kamu. Nah itu awalnya di tahkim itu. Jadi karena utusannya ini untuk rekonsiliasi, maka kata Amr bin As, coba Abu Musa al-Asy'ari, sampaikan bahwa kalau memang kamu benar sebagai utusan Ali, sampaikan bahwa Ali itu melepaskan jabatannya. Nanti saya akan sampaikan juga kepada Muawiyah untuk melepaskan. Jadi pada saat itu double. Muawiyah sebagai khalifah, terus Ali sebagai khalifah. Maka kemudian ketika utusan Sayyidina Ali menyampaikan, ya saya menyatakan dengan nama Allah bahwa Ali mulai sekarang sudah bukan khalifah lagi. Nah ternyata oleh Amr bin As ini dimanfaatkan kata-kata itu. Disampaikan, para sahabat sekalian, kita sudah dengar bersama bahwa Ali itu sudah bukan khalifah lagi. Sekarang yang menjadi khalifah adalah Muawiyah. Nah itu, politik itu begitu. Jadi awalnya politik yang terjadi, dulu kan tidak ada WA, tidak ada telepon segala macam. Kalau misalnya ada telepon kan enak. Jadi utusannya itu dengan ribuan sahabat saat itu yang ingin berperang, maka kemudian ada utusan sebagai perwakilan. Nah tapi salah satu politik yang salah satu dalam tanda petik licik ya begitu. Abu Musa al-Asy'ari itu orangnya polos, tulus. Kalau disuruh gitu, iya gitu. Jadi beda dengan Amr bin As. Nah itu tentang siapa nanti yang masuk surga, wallahu a'lam. Nah itulah politik. Jadi ini gambaran bahwa ada satu pesan bahwa untuk politik kali ini karena kita akan menghadapi masa-masa yang agak sedikit panas gitu. Jadi ada pesan dari Kiai Hasan Gontor. Beliau menyampaikan lebih baik kita memilih pemimpin yang kalah tapi benar daripada memilih pemimpin yang menang tapi salah. Karena itu nanti kita menjadi syahiduz zur, menjadi saksi yang palsu. Semua persaksian kita itu menjadi akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saksi yang palsu itu sama dengan syirik kepada Allah, kemudian hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah syahidus zur, adalah saksi palsu. Jadi hati-hati untuk memilih.
Makanya ini pesan. Jadi kalau misal kita kok kalah terus pilihanmu, itu nggak apa-apa. Yang penting kita pilih adalah orang yang benar. Daripada kita memilih orang yang menang tapi salah. Karena apa, nanti di hadapan Allah itu berat persaksian kita. Itu saja, mungkin saya tidak sedang ngapa-ngapain, tapi mudah-mudahan. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai penjelasan tadi tentang surga. Surga itu harus diraih dengan sungguh-sungguh atau ibadah. Tapi itu adalah rahasia Allah, rahmat Allah bagi siapapun yang masuk surga. Ada satu penjelasan bahwa umat Muhammad itu terdiri dari 73 golongan. Ada satu golongan yang masuk surga kalau bisa. Tadi mohon Matin. Yang kedua, tadi ada satu statement bahwa yang dihalalkan di dunia, yang diharamkan di dunia itu akan dihalalkan ya. Yang seperti apa yang dimaksud? Seperti hammer, zina, membunuh, itu yang diharamkan. Apakah masih muncul hal itu? Yang ketiga tentang ya saya punya keinginan pribadi dan keluarga sih kembali benar tentang memilih pemimpin. Kita kadang-kadang tertipu dengan rasa senang kemenangan yang kita pilih. Tadi Pak Ustaz menjelaskan lebih baik memilih pemimpin yang baik sekalipun kalah daripada memilih pemimpin yang menang tapi zalim, karena akan kita pertanggungjawaban. Jadi 14 Februari 2023 itu insya Allah pilihan kita landasannya adalah pilih yang baik, yang sudah kita sama-sama tahu kriteria pemimpin yang baik secara sahih menurut Islam. Seandainya nanti perhitungan suara yang dilakukan oleh ketua KPPS, kita jangan sedih kalau pilihan kita kalah, karena kita sudah tahu persis kasus 2019 kita sudah tahu semua. Ini ada semacam suatu ketidakjujuran. Jadi yang penting niat kita masuk TPS memilih yang terbaik Ya. sesuai dengan yang sudah dijelaskan cara memilih pemimpin secara sahih menurut Islam. Saya kira itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Haji. Pertama bahwa apa tadi tentang satu golongan menjadi 73. Jadi sebetulnya bukan 73 lagi kalau sekarang, sudah ratusan, bahkan di Jawa Tengah itu ada namanya aliran sesat itu sampai 300-an lebih. Jadi kalau golongan itu banyak. Di Aswaja saja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah berapa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, segala macam, itu banyak. Jadi sudah lebih dari itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan 73 golongan, nah hanya satu yang nanti dijamin Allah masuk surga, itu yang masih istiqomah dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Nah itu tentang siapa? Nanti memang agak ke belakang itu tambah rusak. Makanya kita runutannya harus berpegang kepada ustadz yang benar dan kemudian kepada para kiai, pada ulama yang nyambung dengan Rasulullah SAW. Nah kemudian tentang apa yang diharamkan kemudian menjadi halal, misalnya minuman keras, kita kan diharamkan di dunia, tapi nanti boleh di surga. Karena yang kita makan tidak menjadi tidak mengenyangkan. Jadi yang selalu minum misalnya Telaga Kausar, kita minum itu tidak membuat perut kita kenyang, selalu pingin. Jadi karena apa? Di sana tidak ada WC, tidak ada toilet, jadi tidak menjadi, makanya muda terus dan sehat terus, dan tidak ada dokter. Kalau menyiapkan dokter kan berarti sama dengan dunia, itulah di surga. Jadi insya Allah lebih indah, dan itu yang diinginkan oleh semua orang.
Nah, pembunuhan tidak mungkin karena penghuni surga itu semuanya baik. Membunuh itu tidak baik, maka tidak boleh dilakukan juga tidak mungkin karena apa? Sudah tidak ada rasa hasut, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada di dalam surganya Allah. Makanya orang berpendapat kalau ingin menjadi penduduk surganya Allah, lakukan di dunia ini seperti sifatnya orang-orang surganya Allah. Tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada benci, tidak ada hal lainnya yang zalim kepada orang lain, itu salah satunya. Tapi kita akan berat di dunia, banyak godaannya. Itu. Yang penting kita berusaha. Yang ketiga itu tadi yaitu kita menjadi orang yang nanti setiap saat pasti akan dimintai persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perilaku kita sekecil apapun tadi sudah disampaikan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang menang jangan merasa bangga karena belum tentu menang itu benar. Jadi kalau rekam jejaknya sudah pasti ini sering bohong, sering abai, sering kemudian termasuk orang munafik, udah jauhi. Gitu ya. Janji ternyata nggak ditepati, itu munafik, nggak boleh. Atau misalnya pernah melakukan dosa ini, nah itu pilihan pemimpin yang begitu. Makanya kalau misalnya sekarang misalnya nyogok itu boleh nggak? Dalam kondisi tertentu nyogok itu boleh. Contoh misalnya pesaing jadi RW misalnya di sini, RW satunya ternyata Kristen dan pendendam atau zalim kepada orang lain, maka ada Muslim. Walaupun dia berusaha menghabiskan hartanya demi untuk memenangkan itu boleh. Kenapa? Untuk menghancurkan terhadap kezaliman ini. Yaitu jadi ar-rasyi wal murtasi finnar itu tidak berlaku di situ. Kenapa? Orang baik itu mesti harus muncul untuk memberikan kenyamanan dan meneruskan wirah Islam sekaligus menjaga keutuhan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus bermohon kepada Allah mudah-mudahan menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang ashabul yamin, orang-orang yang kanan yang kemudian dijamin Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadini wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.